Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gue hari ini dapat undangan dari Fixi Life Jakarta untuk channelnya dia yang nge-review produk lokal Pride. Nah kali ini gue dari Udah Cycling bakalan nge-review produk apa aja nih. Banyak dari sini gue udah tata. Jadi kebetulan banyak produk baru juga. Dan bersama Bang Ical nanti kita bakalan ada beberapa pertanyaan dari Fixi Life Jakarta yang bakal kita jawab satu persatu. Nama gue Zidan, gue lulusan SMK jurusan perhotelan. Gue masih berumur 20 tahun sekarang. Gue nggak ada basic juga soal kayak gini-ginian sebenarnya. Cuman emang passion gue di dunia sepeda, jadi kecimpung lah gue ke dunia ini. Dan emang Udah Cycling itu gue bentuk tuh dari 2018 sih, baru banget, berjalan 3 tahun mungkin sekarang. Dan sekarang alhamdulillah udah banyak yang produk yang kita udah luncurin. Jadi untuk background gue sendiri, gue masih muda, masih di umur 20 tahun. Gue udah ngejalanin usaha retail kayak gini dengan masih basicnya masih home industry sih masuknya gue. Tapi alhamdulillah untuk customer semuanya gue usahain tuh orderan semua bisa merasain produk gue gitu. Untuk background gue sih pribadi, gue lulusan SMK, tapi di luar dari basic gue perhotelan. Jadi untuk gue ngelakuin hal ini itu hal yang baru sih sebenarnya. Awal terbentuknya Udah Cycling itu di 2018 bulan Mei sih. Jadi itu dulu Udah Cycling itu ngejual produk awalnya sih gue ngebuat baju dengan desain gue tuh dulu artwork. Jadi tuh dulu konsepnya tuh artwork. Jadi desainnya itu dari hasil gambar gue pribadi, karena gue dulu basicnya ngegambar sketch di buku. Jadi gue tracing, akhirnya gue jadiin baju. Cuman karena cash flow-nya agak lama, akhirnya gue ngambil peluang sesempit mungkin. Dan dulu tuh untuk yang menjual produk cycling goods itu udah ada yang dijual sebelumnya. Tapi gue di kala itu gue ngambil peluang sempit, akhirnya gue buat lah sekarang untuk Udah Cycling ini menjual produk cycling goods dan streetwear sampai sekarang. Gue dulu sih awalnya ngejual cycling goods itu awalnya sih dari produk hip-pods paling. Dari ini gue ngejual produk kayak gini gue jual dengan harga tuh dulu pertama kali tuh 150.000. Tapi material yang gue pakai sekarang sampai dari awal terbentuk sampai sekarang itu selalu gue upgrade. Jadi nggak pernah gue tuh namanya kalau setiap tahun atau setiap untuk kedepannya tuh nggak pernah mau tuh buat downgrade material, karena gue mau menjual kualitas dengan harga yang mesti jangkau buat teman-teman pesepeda. Jadi semua bisa ngerasain karya gue kayak gitu. Sekarang untuk Udah Cycling ini berarti udah berjalan hampir 3 tahun nih. Alhamdulillah masih bertahan. Konsep dari Udah Cycling itu sebenarnya yang ini baru. Ini gue bisa kasih lihat. Ini produk chest bag
nanti kita tayangin pemakaiannya kayak gimana. Ini gue untuk konsep itu gue ngambil testware teknikal modular. Jadi modular itu apa sih sebenarnya? Modular itu lebih ke efisienan, dan teknikal itu produk itu bisa gue misal cell pods dan dia ada velcro-nya, itu bisa dipasang di chestbag. Jadi setiap produk itu bisa diaplikasiin jadi satu produk gini. Jadi kalian lebih stylish dan fungsionalnya itu kepake banget, bukan cuma sekedar gue bikin tali webbing dijahit-jahit doang, tapi emang ada fungsinya. Entah ini si cell pods, entah si produk bidon bag gue. Jadi kalian bisa tempel di sini. Kalau kalian udah punya cell pods, kalian beli ini tuh itu udah kepake jadi sepasang kayak gini. Tanpa, jadi kalian bagian utama si chestbag ini masih formnya itu masih banyak gitu, dan konsepnya. Dan emang untuk konsepnya ini lebih mengutamain fungsionalnya sih, sama durable, stylishnya, dan sesuai kebutuhan kalian. Makanya gue di Wheel Cycling itu ada tiga kata itu: stylish, durable, sama necessary. Jadi kebutuhan yang terakhir itu, karena pesepeda kita sebagai pesepeda juga butuh banget untuk produk-produk kayak gini untuk membawa barang pribadi segala macem gitu. Dan seperti ini nih. Nah, ini sempet untuk produk strap ini sempat jadi perbincangan sih sebenarnya, karena anehnya itu kenapa ada bakalnya. Kan paling banyak itu kan strap ya udah kayak tali webbing 5 cm ditempel velcro, bentuknya kotak, udah tok, cuma kayak gitu doang. Dan gue mau ngebuat sesuatu yang beda, jadi teman-teman nggak cuma monoton yang ngelihat produk tuh cuma kayak gini-gini aja. Jadi gue pengen produk gue tuh make a difference, jadi lebih membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Karena ini jadi ciri khas gue. Jadi udah ada brand-brand lain juga jadi trendsetter ngikutin, ada bakal-bakalnya segala sekarang. Tapi nggak apa-apa, namanya rezeki itu udah ada yang ngatur, tenang aja. Karena konsep gue dipakai sama orang sih fine-fine aja, karena gue udah ngerasa oh ya udah, gue dulu yang gue udah nemuin ini duluan dari lu sebelumnya. Karena ini dari ide muncul itu ketika jam 2 jam 3. Jadi gue kepikiran tuh, kenapa sih kalau strap itu ada kan, kalau udah velcro-nya tuh, velcro itu ada apa ya, daya tahannya. Jadi kalau kalian sering ini tuh lambat laun tuh pasti bakal apa ya, nggak merekat walaupun kalian pakai velcro yang lokal atau yang import. Ini gue pakai velcro yang import, jadi memang semua tuh velcro tuh nggak ada yang kuat sepenuhnya, tapi tergantung dari pemakaian. Balik lagi ke kalian. Jadi buat teman-teman yang kadang suka strapnya lepas atau kayak kok udah nggak nempel lagi gimana, jadi balik lagi dari pemakaian kalian. Velcro itu emang ada daya tahannya lamanya. Jadi kalau kita ini produk yang strap ini sekarang udah aman buat kaki kalian yang ukuran 44, itu udah apa ya, kuat dipakainya. Karena tali kita tuh udah sampai dalam, tali kita tuh panjang, tali webbingnya itu udah sampai 27 cm. Dan ini double webbing ya, dan webbing yang gue pakai ini juga tebal dan kasar sih. Jadi buat kalian hard skid itu nih rekomendasi banget. Udah gitu strap kita juga yang develop terakhir ini terpisah kayak gini. Jadi nggak ada jahitan silang kayak gue buat dulu waktu 2019. Sekarang udah seperti ini semua. Tapi tetap ada kok yang strap WC Black biasa tuh, yang silang harga 90.000 beda 10.000 ini. Kalau gue sih lebih baik, kalau mau order gue lebih baik beli yang ini, karena udah ketahuan ada ring nickel ini ketebalannya 0,5. Jadi, dan kan banyak tuh yang nanya, bang itu ring nickelnya bakal bengkok gak? Bro, ini gak bakal bengkok, karena ini
material yang bener-bener stiff menurut gue, yang kuat, dan gue juga gue pakai buat gue hancurin sebenarnya, tapi kagak hancur sampai sekarang gitu. Jadi konsep gue tuh taktikal modular. Jadi setiap produk kecil kayak gini juga udah gue aplikasiin ke sini gitu. Produk apa aja yang gue jual? Nah, dari 2018, 19, 20, 21 sekarang nih, itu gue selalu bertahap ya. Jadi dulu tuh gue kenapa banyak yang nanya customer gitu, bang buat produk roll top dong, bang buat ini dong. Tenang, itu udah semuanya udah ada timeline-nya. Jadi memang kita tuh bertahap. Dulu tuh waktu gue 2018, 19, 20 itu gue ngebuat produk yang gue pengen sebar dulu ke pasar-pasaran. Jadi semakin banyak orang dulu yang pakai produk-produk gue yang kecil kayak gini, jadi gue nanti lebih gampang sih buat nge-branding, ngebuat dan ngejual produk yang lainnya seperti mask bag, sling bag. Kalau ini udah di mana-mana orang pakai, jadi orang tanpa kayak lu main sepeda ngeliat begini doang juga, oh udah tahu ini produk Velo Cycling, oh udah tahu nih produk Velo Cycling. Jadi udah ke ciri khas gitu. Makanya gue ngebuat yang produknya kecil dulu, baru kemudian itu gue udah ngerambah ke pasar. Sekarang fashion yang gue tujuin tuh bisa dipakai di casual, bisa dipakai di pas kita sepedahan lebih efisien. Jadi kalau lu sepeda kan kadang ngeri juga bawa tas di belakang di sini, dan ini kan hip watch kan bisa ditaruh di pinggang atau di handlebar. Dan kalau lu mau dipakai sling bag, kita ngejual beltnya juga, jadi aman sih. Dan udah gitu kalau hip watch ini yang produk yang sekarang ini gue nggak cuman ngedesain kayak gini doang ya, tapi ada fungsinya. Seperti ini nih, fungsinya tuh buat mini pompa, dan di bagian dalamnya tuh ada terang, sama ada sertifikatnya juga di sini. Dan di bagian dalam itu gue sengaja nggak ada pocket sama sekali, karena biar volumenya tuh lebih besar. Jadi kalian bawa barang apa aja sih tetap masuk. Dan ini kalau yang ini ada velcro yang horizontal sama vertikal. Ini gue desain karena yang vertikal bawah ini untuk ditaruh di pinggang kita, di gesper. Kalau kalian nggak beli ini tanpa beli ini, kalian bisa juga pasang pakai gesper sendiri. Jadi kalau udah punya ini, kalian nggak usah pakai gesper lagi, jadi udah bisa langsung dipasang di pinggang aja. Oke, yang ini untuk produk sling bag The Citizen. Ini gue develop ada beberapa komponen kayak seperti tempat YOLO, dan ini tuh udah pakai zipper waterproof. Nah, udah bagian dalamnya. Gue pakai untuk innernya itu pakai balon. Itu kalau bagian inner gue itu kalau kena air tuh kayak daun talus. Jadi air nggak ngerembes atau nyerap di kainnya, tapi benar-benar nggak masuk gitu, ikut terus airnya. Dan itu udah gitu pakai 3 komponen juga. Nah, untuk pemakaiannya tuh gue sling bag itu kayak gini. Tinggal tarik aja untuk kencengin. Kalau mau ngelepas tinggal di simpel kan. Udah gitu, selain ini ada produk frame bag. Cuman yang lagi gue jual masih di konveksi, jadi gue belum ambil. Terus sebentar gue pakai develop yang ini, prototype nih. Ini juga, ini nanti gue jual universal juga. Untuk velcro-nya tuh dimensi, ini kan dimensi size frame sepeda gue. Jadi nanti yang gue jual itu
dimensi ke sini lebar ke sampingnya itu ada 48, kurang lebih segini nih 48. Nah untuk tingginya itu 17 dimensinya. Nah untuk ininya tuh lebar volumenya itu 7 cm. Ini kan gue nggak pakai zipper waterproof, yang itu udah pakai zipper waterproof yang gue jual. Itu bisa dilihat di katalog. Dan ini webbingnya webbing nilon. Dan untuk velcro yang di sini nih, ini disesuaikan sama dan panjang-panjang juga sih. Gue bikinnya tuh sekitar dari 15 cm. Jadi kalian kalau ukuran frame kalian ada yang gede kan nggak, tubing-tubing itu kan beda-beda. Jadi gue sesuaiin aja. Jadi bisa dipakai universal. Dan di bagian bawahnya tuh kenapa sih ada webbing kayak gini? Jadi ini buat bagian atas frame back. Nanti gue develop lagi tuh bocoran, gue bikin lagi segitiga, tasnya segitiga, jadi nempel jadi satu gitu. Jadi satu untuk tas frame backnya. Ini di bagian atas, nanti ada lagi bagian bawah. Makanya kenapa ini buat pemasangan velcro-nya dia di sini biar megang. Terus hip pot, self pot, strap khusus untuk pedal MKS Brain 1 cm nih. Double webbing. Ada saddle tools yang di bawah saddle, dan ini gue develop juga bisa pemasangan di tas kayak gini, bisa pemasangan di pinggang juga, multifungsi juga. Terus ada chest bag produk terbaru, ada messenger bag, dan gue juga nggak cuma ngejual produk cycling goods, gue juga ngejual ini juga, beanie hat, beanie. Terus Kosaki yang kemarin sempat collab barang satu staff, ini masih ada, tinggal 2 sih. Tapi ini yang limited juga gue jualnya, nggak diproduksi lagi. Bisa lihat harganya tuh 80.000. Jadi ini desainnya tuh desain buat ngenalin Depok juga. Terus dan ini kan kalau ini punya gue kan Sasiko. Nanti yang bakal 1 hari atau 2 hari kemudian gue bakal rilis lagi nih produk Final Cap. Di bagian depan tuh label gue beserta tali webbing kayak gini. Di sampingnya tuh trademark gue yang pakai bakal di samping kanannya. Nah di samping kirinya itu nanti gue pakai reflektif. Nanti untuk Final Cap bakal ready tuh sekitar di hari Senin atau Selasa lah. Untuk harga nanti gue jual 150.000 limited, warna hitam Final Cap-nya. Nah ini gue emang paling suka banget pakai topi kayak gini. Untuk sistem kerja gue itu, untuk produksi ini tuh masih home industry, tapi untuk alhamdulillah produk semuanya setiap ada produk lagi gue diskon atau produk lagi rame-ramenya orderan itu semua bisa ke handle alhamdulillah, karena gue via marketplace dan itu kan ada estimasinya itu untuk pengirimannya. Jadi gue bisa memanage di situ mau produk banyak atau lagi stabil ada 5 atau 10 itu masih bisa ke handle, karena sistem manajemen gue itu gue produksi dulu banyak, akhirnya gue rilis, gue launching untuk penjualan, entah ada diskon atau nggak ada diskon pun. Jadi setiap harinya itu Ules Cycling itu selalu produksi. Dan di samping itu juga ada reseller juga kan yang minta produk itu dipisahin dari produk yang kita jual produksian regular stock sama untuk restock produk reseller. Jadi kita bedain. Jadi kalau setiap ada reseller yang habis nih produk di sini, oke, selang 3 hari itu 3 sampai 5 hari atau seminggu itu baru bisa kita kirim, karena
kita lebih utamain di regular stock, dan untuk restock itu juga kita nanti barengan buat restock setiap reseller kita, alhamdulillah gitu untuk sistemnya. Dan untuk overall semuanya itu masih gue, karena untuk sementara ini gue pribadi sih masih bisa untuk handle desain. Admin ada salah satu temen gue, kalau misalnya gue lagi nggak bisa, jadi untuk karyawan orang produksi itu satu, untuk handle gue dan nge-handle juga satu orang. Jadi sekitar Wheelcycling itu masih ada 3 orang sih yang ngejalaninnya, tapi nggak, mungkin kalian nggak nyangka bisa cuman ada beberapa orang, tapi kayaknya udah gede banget gitu. Padahal cuman di balik layar itu cuman ada beberapa orang doang sebenarnya otak-otaknya, dan otak yang paling utama itu dari gue gitu, dari gue sendiri untuk develop, dari bikin video segala macem, untuk marketing dan sampai ke public relation pun itu masih gue yang handle gitu. Produk gue sampai ke luar negeri itu alhamdulillah. Nah dari 2018 2021 itu di PayPal gue invoice tuh udah lebih dari 10 udah lebih dari 10 untuk invoice gue untuk pengiriman luar negeri. Yang pertama tuh di Italia, Prancis, dan di Asia itu di Malaysia yang paling banyak, sama Singapura. Tapi yang paling dominan itu di Malaysia untuk pengiriman luar negeri worldwide. Jadi untuk pembayaran itu gue via PayPal, dan Wheelcycling itu udah punya PayPal, dan alhamdulillah invoice-nya tuh udah lebih dari 10 untuk pengiriman luar negeri. Paling sedikit aja untuk produk. Yang pertama tuh yang kemarin gue di 2020 itu gue ada konsep namanya Art Series, dan alhamdulillah bersama Lamingki itu udah tembus untuk produk dari strap, hippods, cycling caps, t-shirt juga. Itu untuk produk untuk apa ya, proyekan di Art Series. Dan di 2021 ini juga bakal ada gebrakan untuk produk Art Series. Kemudian sama produk-produk cycling goods-nya itu gue lebih ke arah kayak untuk commuting atau traveling. Ini gue udah ngerambah ke pasar kesana. Jadi untuk produk-produk kayak frame bag atau tas-tas untuk touring udah ngerambah ke pasar sana. Dan untuk produk seperti tas untuk sepeda road bike atau yang rada oval yang roll kayak gitu, itu udah gue develop juga untuk di bagian handlebar. Jadi bukan cuma hippods, nanti ada juga produk yang satu lagi, tas untuk handlebar. Jadi untuk sepeda road bike juga bisa pakai. Terus untuk di pasar Sally juga sekarang nih lagi gue develop gimana caranya nih produk dari Sally itu bisa kepake di dunia fashion. Entah kalian pakai di dunia fashion, entah kalian bisa dipakai di handlebar, atau ya nanti tunggu aja untuk develop gue. Jadi udah ngerambah tuh zigzag sih gue untuk proyekan Wheelcycling ini. Jadi semua pasar untuk dunia sepeda itu produknya akan kita buat. Dan yang paling dominan itu fixed gear itu banyak banget teman-teman yang udah, bang bikin daypack dong, bang bikin roll top dong. Tenang, udah ada. Jadi tinggal nunggu aja. Mungkin antara gue buka pre-order dulu, atau kalian bisa langsung tanya-tanya itu bisa via WhatsApp ya. Untuk produk-produk sih udah banyak sih alhamdulillah. Yang paling utama sih gue emang suka banget sama dunia fashion, dan udah gitu ada touchwear juga untuk konsep desainnya. Jadi gue lebih cenderung kemana aja sih jadinya untuk proyekannya. Jadi
bisa, jadi gue lebih elastis atau lebih sebebas gue mau buat apa aja gitu untuk wheel cycling ini. Jadi bukan cuma dunia sepedahan, tapi dunia fashion juga dapat tuh untuk wheel cycling. Untuk motivasi nih buat anak-anak muda lainnya yang mungkin untuk circle teman-teman gue nih juga yang di Depok atau teman-teman gue di luar kota atau yang jauh dari gue ya, dan anak-anak muda lainnya yang belum gue kenal juga, ya untuk kalian sih lebih ngutamain pertama bergerak di dunia apa yang kalian suka sesuai passion biar lebih semangat dan lebih cinta ngelakuinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut, karena kalau belum gagal itu belum afdol men. Terus yang ketiga itu selalu punya jiwa yang selalu kritis, yang pengen tahu. Jadi kalian yang belum, yang jiwa-jiwanya itu kadang nggak mau tahu tuh, buang jauh-jauh, karena keingintahuan orang itu bermanfaat banget buat kita di kehidupan. Kayak gue pribadi contoh belum tahu nih pembayaran dulu di umur gue 18 tahun 19 tahun itu kan udah worldwide ya, dan belum tahu tuh yang namanya untuk pembayaran luar negeri itu pakai apa segala macem. Yang gue cuma tahu tuh cuma satu, transfer ke rekening. Nah makanya itu gue jadi tahu, makanya itu dalam diri gue juga kritis. Jadi bakal gue tanyain dan bakal gue cari tahu narasumbernya itu dari mana gitu, dari circle teman-teman kalian aja, dan sering ngobrol sama teman-teman sama circle lo apa yang mau dibuat. Jadi sering tukar pikiran juga, penting banget, saling support satu sama lain, dan kalau bisa selalu ngembangin apa yang udah lu buat. Karena kalau lu udah bisa ngebuat sesuatu, udah lu bisa ngejalanin semuanya, tinggal lu ngembangin aja. Karena kalau misalnya lu nggak ngembangin, cuma stuck di situ aja, mungkin bakal monoton gitu. Makanya kenapa dari Lusek juga selalu step by step itu selalu ngembangin apa yang dibuat, biar customer juga wah keren nih, ada terobosan baru lagi. Jadi selalu nungguin itu saat itu gitu. Jangan pernah takut. Yang terakhir, dan untuk pesepeda saat ini ya, yang sekarang di 2021 ini gak se-euforia di 2020 kemarin waktu pandemi itu. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat banyak juga tuh permasalahan naik sepeda jangan bergerombol loh, gini segala macem. Yang pertama road bike kan udah pasti pelotonan dan rapi di jalan, dan emang dia nyari speed. Kalau dia ngambil jalanan bahu kiri ya nggak mungkin dong. Jadi kadang ada orang yang nggak ngerti lebih ke sana, apa ya, lu main sepeda tengah-tengah segala macem. Ya iya, kalau gue main di kiri yang ada gue nabrak angkot, nabrak ojek tuh motor-motornya, nggak mungkin dong. Jadi orang kadang pemikirannya sepeda selalu salah, padahal kayak kita orang sebagai fixed gear kadang kalau main sepeda di tengah atau nyerantau ya emang kita rusnya kayak gini. Cuman balik lagi dari diri kita, kalau kita lagi sendiri fine aja, tapi kalau lagi rame-ramean ya usahain kita ngambil sepeda di jalur kiri. Dan kadang kan kalau kita sepeda bergerombol kan kadang ada yang 2 baris, 3 baris, 5 baris, 10 baris, emang kata lagi pacaran. Karena kita juga nggak mau egois di jalanan, karena kan masih banyak pengguna jalan lainnya. Jadi gitu edukasinya, jangan ngobrol juga di jalan kalau lagi goes bareng-bareng sama teman-teman. Udah gitu sekarang kita kan dunia kan lagi ngalamin pandemi, kemana-mana tetap bawa masker. Cuman gue saranin kalau lu sebagai pesepeda atau lu lagi olahraga, ya usahain masker kayak gini aja. Cuman ketika lu lagi ketemu sama temen lu, ya masker dipakai, jadi buat ngindarin dropletnya juga. Tapi kalau lagi olahraga ya fan aja lu buka, karena lu gak
bertemu orang, karena lu masih sendiri di situ. Posisi untuk virus juga gak mungkin dari keringat atau dari udara, karena kan dari droplet. Jadi kalau ketika lu ketemu sama teman-teman baru pakai masker. Lebih itu sih gue nyaraninnya, dan lebih stay safe sih, sama safety, helm dipakai, dan lihat kiri kanan sekitarnya sekeliling. Dan kalau dunia fixed gear itu kadang kan lebih punya perhitungan panjang sih kalau buat ngerem, atau ada tiba-tiba rem mendadak kita harus ngapain, lebih bisa ngerasain tuh yang namanya perhitungan jarak. Jadi buat pesepeda lainnya sih untuk saat ini lebih stay safe, ride safe aja deh gitu. Ya gitu aja sih dari gue, kurang lebihnya ya bisa langsung tanyain aja ke gue untuk apa aja produk yang bakal dirilis, atau kalian mau order lebih ke kemana, mau ordernya kemana. Oh iya, untuk order tuh bisa langsung klik aja ke link bio recycling itu, nanti ada pilihan Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Di Shopee itu ada pay later juga, dan ada sering banget gratis ongkir. Di Tokopedia juga lebih sering juga gratis ongkir. Di Bukalapak juga sama. Jadi sesuai kalian di marketplace yang kalian suka gitu. Via WhatsApp juga bisa. Ya jadi untuk gue pribadi terima kasih sama Fixi Life Jakarta udah diundang di channelnya dia di Local Pride. Jadi buat teman-teman punya produk dan ada brand di sesuai skena cycling, bisa langsung kontakin ke Fixi Life Jakarta biar langsung di review kayak gue kayak gini ya kan, biar kalian tuh sesama Local Pride saling support gitu. Gue juga lebih suka kayak gitu, jadi lebih mengenal lu ordernya segala macam gitu. Pokoknya terima kasih banget sama Bang Ical Jarot, salam sukses selalu Fixi Life Jakarta. Sip, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.